Indonesia, belum ada perjuangan. Dan pada waktu itu beliau adalah seorang anak muda yang sangat militan. Karena kalau saudara-saudara ingat, ketika itulah sebenarnya yang namanya PDI melakukan suatu gerakan untuk bisa akhirnya kita mengetahui berhasil mengganti pemerintahan Orde Baru dengan yang namanya era reformasi, sehingga saya tidak ragu-ragu untuk memilih saudara Bambang Deha ini menjadi calon gubernur akan datang untuk wilayah Jawa Timur. Begitu juga saya meminta dan memohon terutama mereka yang bersimpati pada PDI Perjuangan untuk tidak ragu membantu, sehingga beliau Bambang Deha dan Pak Said Abdullah, kalau Pak Said Abdullah ini orang Madura. Orang Madura itu kan kita tahu sangat egaliter, sangat mandiri. Kalau di Surabaya ini banyak sekali tentunya, sehingga tentunya mereka yang datang dari Madura tidak perlu ragu juga untuk bisa nantinya memilih Pak Said Abdullah sebagai wakil gubernur dari PDI Perjuangan. Memang banyak yang bertanya kepada saya sebagai ketua umum partai, kalau melihat Jawa Timur, maka ada yang mengatakan bahwa yang menjadi gubernur sekarang itu sangat dikenal oleh rakyat Jawa Timur. Dan saya mengatakan sebagai partai politik, terutama PDI Perjuangan, maka saya tentunya juga akan mengatakan bahwa coba pilih dulu yang datangnya dari PDI Perjuangan, pasti juga mereka akan menjadi lebih baik memimpin Jawa Timur. Seperti saudara-saudara ketahui, kemarin ini kalau kita lihat, kalau diistilahkan sebagai sebuah pertempuran, yaitu di tetangganya Jawa Timur, yaitu Jawa Tengah, banyak orang meragukan ketika saya merekomendasikan juga seorang anak muda, yaitu Bapak Ganjar dengan Bapak Heru yang sebagai Bupati Probolinggo. Beliau ada di sini, coba ke sini ya. Sayang Pak Heru tidak bisa hadir. Beliau nanti dilantik tanggal 23 Agustus dan kita akan memperlihatkan bahwa itu semua hanya kalau rakyat memberi kesempatan, maka mereka yang datang dari PDI Perjuangan, karena telah saya pilih bukan secara serampangan, tetapi dengan pemikiran, pengalaman, dan terus track record yang saya amati, bahwa mereka akan menjadi seorang pemimpin dan pimpinan yang baik. Sekarang yang sedang diidolakan seperti di Jakarta, Pak Jokowi. Nah, itu pun karena diberi kesempatan oleh masyarakat
untuk bisa memperlihatkan kiprahnya untuk memimpin ibu kota. Belum sampai 1 tahun, menurut saya sudah banyak, meskipun masih banyak persoalan yang harus dituntaskan, tetapi dalam 7 bulan saja sudah banyak yang telah bisa diperlihatkan perubahan di ibu kota kita. Nah, ini adalah pilihan. Jadi rakyat itu sebenarnya dengan adanya pemilu langsung jangan menjadi semakin bodoh, tapi harus berpikir kritis, melihat, mendengar apa saja yang telah dilakukan oleh mereka yang mencalonkan diri ataupun mereka yang telah jadi. Apakah masih banyak dari janji-janji yang telah dikatakan itu belum dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka saya kira kalau rakyat semakin kritis dan mau memiliki hati nurani, melihat seperti apa yang saya sampaikan sekarang ini, karena coba bandingkan, kalau yang namanya orang lain pasti yang akan ada hanya memberikan janji-janji, bukan memberikan pelajaran politik bagi rakyatnya. Kalau selalu saya mengatakan ini pilihan kami. Beri kesempatan mereka untuk bisa, tentu saja bagaimana mungkin mereka akan bisa memperlihatkan kemampuannya kalau tidak diberi ruang dan kesempatan. Makanya berpikirlah yang kritis, lihat yang benar. Bagaimana track recordnya? Seperti tadi saya katakan, saya tidak akan ragu dengan Bambang Deha. Sampai hari ini dia adalah kader, petugas partai yang selalu mendedikasikan dirinya untuk PDI Perjuangan. Tidak mudah untuk mencari orang seperti itu, karena sekarang ini banyak orang yang seperti lompat bajing, dari partai ini pindah ke partai sana, dari partai sana pindah ke partai yang lainnya, karena mereka hanya mencari kedudukan dan kekuasaan. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk itulah sebenarnya mengapa ketika saya memperjuangkan dari sejak saya menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia, akhirnya bisa terjadi reformasi. Apa sebenarnya yang paling utama dari terjadinya reformasi itu, saudara-saudara? Maka yang paling penting adalah pemilihan langsung. Karena pada waktu itu kalau saudara-saudara ingat, ketika zamannya pemerintahan Orde Baru, pemilihan itu selalu diwakili, tidak melihat orangnya, tapi melihat partainya saja. Tidak bisa nyoblos gambar orang, tapi hanya gambar partai. Tapi pemilihan langsung yang telah reformasi yang saya perjuangkan selama ini, itu adalah hak rakyat dikembalikan kepada rakyat, saudara-saudara.